Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk TV juga bos. Besok bisa tengok langsung. Alhamdulillah. Pakai meeting pun. Alhamdulillah wa syukurillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada malam yang ke-20, marilah sama-sama kita tetap syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai kini kita masih diberikan kesehatan dan keberanian. Banyak orang yang tak berani ke masjid, alasannya banyak. Ada yang takut corona, ada yang takut belum bikin kue lebaran. Lailatul Bakar namanya, bukan Lailatul Qadar. Ada juga yang kecapean dan banyak lagi alasan kalau mau dijadikan alasan. Tapi alhamdulillah kita masih tetap sampai di sini istiqomah dan mudah-mudahan sampai malam terakhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini beda saya. Biasanya ceramah dulu, sekarang sholat tarawihnya dulu. Biasanya kalau kayak gini orang-orang yang mau nuzul Quran biasanya sholat tarawih itu dulu, baru nanti peringatan nuzul Quran. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin jam malam ya kan? Jam malam dibuat. Kita sudah masuk 20 malam. Kalau nanti sampai kita 30, berarti 10 malam lagi tinggal kita untuk tarawih. Untuk 10 malam terakhir biasanya umat Islam mengadakan iktikaf. Ada yang memperbolehkan masjidnya untuk iktikaf, ada juga yang masih ragu-ragu sehingga masih belum dibolehkan. Dari Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil awtari min ashril awakhir min Ramadan." Apa kata Rasulullah? Carilah Lailatul Qadar di witir. Autari itu artinya adalah jamak dari witir. Witir itu maknanya adalah ganjil. Minal ashril awakhir, dari 10 terakhir. Min Ramadan, dari bulan Ramadan. Di sini dikatakan berarti 10 malam
satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, remaja dan anak-anak yang kami cintai. Kalau di kampung-kampung mungkin kalau malam 27 baru biasanya dibikin ada lilin atau obor. Bahkan di kota Pekanbaru dulu biasanya setiap malam 27 itu ada lomba lampu colok. Saya sekali pernah ikut waktu di MTQ. Memang itu ada lomba lampu colok. Alasannya itu adalah malam 27 sampai 20 malam 27 itu adalah identik dengan malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan firman Allah yang kita sudah sering dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hi hatta matla'il fajr. Pendek ayatnya. Cuma 5 ayat saja. Tapi rupanya punya sejarah besar. Kayak mana sejarahnya? Nah, ini ada sejarahnya, Pak. Kok bisa ada Lailatul Qadar itu? Suatu ketika Nabi Muhammad senyum. Beliau senyum sendiri. Tapi tidak senyum kayak kita aja. Kalau kita mungkin senyum tak apa yang disenyumkan. Sudah dapat THR atau sudah beli baju lebaran atau belum. Nabi Muhammad senyum biasanya melihat masa lalu. Dia bisa kasyaf, memandang masa lalu, bahkan bisa memandang masa depan. Sampai akhirat pun bisa dilihat. Kenapa Nabi senyum-senyum Nabi Muhammad? Lalu bertanyalah orang. Tak mungkin kalau ada orang senyum tak ditanya. Lalu diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya melihat ada seorang Nabi, kata Nabi Muhammad. Dia memegang pedang. Lalu dia sendiri, tak punya umat. Jadi kalau Nabi biasanya kan punya umat. Nabi Muhammad punya umat. Kita umat Nabi Muhammad. Nabi Musa punya umat. Banyak juga umat Nabi Musa. Nabi Nuh punya umat. Lebih sedikit daripada umat Nabi Musa. Ini Nabi tak punya umat. Dia sendiri saja. Apa kejadiannya? Waktu itu Nabi ini punya istri lah. Itu pada zaman Bani Israel ada seorang raja yang raja itu zalim. Ya kalau zalim itu biasanya harta untuk raja saja, masyarakat enggak dibagi-bagi, pajak banyak diambil. Kemudian untuk masyarakat paling sedikit, jalan kadang biarlah bolong-bolong sedikit. Fasilitas banyak yang kurang memadai. Itu rupanya bukan zaman sekarang aja, pemerintah sekarang aja. Pemerintah zaman dulu juga gitu. Ini Nabi berani orangnya, bangga orangnya. Dia punya ilmu atau sakti. Sering melawan pemerintah, sendiri aja, gak pakai kawan. Lalu akhirnya dicarilah kelemahan. Tentu mencari kelemahan dari orang-orang dekatnya, kawannya, anaknya, istrinya. Lalu karena istrinya mudah dipengaruhi, dikasihlah banyak uang, harta, emas. Lalu istrinya bilang, ada kelemahan abang. Apa kelemahannya? Kalau nggak salah saya adalah kelemahannya rambut. Kalau dipotong rambutnya jadi lemah dia tuh. Benar. Suatu ketika dibuat tidur lalu dipotong rambutnya, lemah. Lalu dipenjaralah dan diikat rantai tangannya. Gak ada kekuatan lagi. Akhirnya mau dibunuh atau dieksekusi. Lalu
dikasih permintaan terakhir. Apa permintaan terakhirmu? Namanya Sami'un Ghazi. Kalau bahasa kita sejarahnya adalah Samson. Jadi sejarah-sejarah Samson, kalau Bapak Ibu sering waktu dulu nonton film Samson, baik Samson Betawi atau Samson apa itu? Yang orang Eropa Barat itu, rupanya ini diambil dari sejarah zaman dulu. Nama Nabi namanya Sami'un Ghazi. Lalu permintaan terakhir memang ya dihadapkan di depan orang-orang besar, raja, permaisuri, ratu, anak raja, lalu dilemparkanlah tangannya, kemudian tiang-tiang yang besar itu menghancurkan seluruh bangunan, hancurlah semua bangunan. Semuanya, istrinya juga masuk hancur, raja, ratu, prajurit hancur. Itu permintaannya kepada Allah yang terakhir. Lalu setelah itu berjanjilah ini Nabi, si Samson ini. Apa katanya? Saya akan beribadah selama 80 tahun lebih. Maka mendengar itu sahabat Nabi bertanya, bagaimana kami Nabi? Kami gak sanggup ibadah, gak mungkin kami bisa sampai 80. Orang sekarang apalagi kan kuatnya paling sampai 60, 70. Kita umat Nabi Muhammad sekitar gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Ada satu amalan yang kalau kalian mengerjakannya, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Inilah dia Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kalau kita dapat satu malam Lailatul Qadar ini, pahalanya 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 82 tahun lebih, atau benarnya 83 tahun. Inilah ganjaran bagi umatnya Nabi Muhammad. Gak perlu kita capek-capek sholat, zikir, ngaji, apalagi sampai 80 tahun. Alhamdulillah kalau dapat sama kita sekali je seumur hidup. Mulai sejak kecil sampai sekarang nih, entah umur kita 50, 60, 70, sekali je kita dapat Lailatul Qadar itu. Bagaimana ganjaran pahalanya? 83 tahun. Apalagi kita hanya meninggal 60, 83 aja udah dapat kita. Itu bonus-bonus nanti diterima di surga. Apa makna Lailatul Qadar? Ada 3. Pertama, Lailatul Qadar itu artinya pertama adalah sempit. Kok bisa sempit, Pak Ustaz? Idza kana Lailatul Qadri nazala Jibril alaihissalam fi ka'batin min al-malaikah yusalluna ala 'abdin qiyamin aw qa'idin yazkuru Allah azza wa jalla. Kalau malam Lailatul Qadar itu, malaikat yang paling tinggi siapa pangkatnya? Kalau Ramadan adalah penghulunya seluruh bulan. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Syawal nanti, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, penghulunya Sayyidus Suhur Ramadan. Penghulunya hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Arbi'ah. Penghulunya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Penghulunya para nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya. Penghulunya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sekarang penghulunya malaikat siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Apalagi sekarang bulan Ramadan ini banyak orang meninggal. Serius. Bulan puasa ini paling banyak meninggal. Tengoklah sebelah kita, tetangga kita. Saya tadi juga di Bencari, Pak, ada orang meninggal. Kami sholatkan, habis asar, habis itu kami antar ke Jalan Purwosari, di situ dimakamkan. Ada cerita lucu tadi. Jadi menantunya, kan kami habis zuhur langsung datang melayat ke rumah duka yang meninggal nenek itu. Menantunya sibuk, diambilnya kuah kan. Sangka kami memang dia dari jauh capek kan. Nah, maklumlah dia buka minum puasa kan. Yang bilang kuah, minum gak? Saya mau melarang tuh puasa, tapi biarkan aja, mungkin
pikiran kami. Kemudian ada yang bilang, puasa Pak, puasa di bulan. Nggak terasa lagi kan. Kalau orang kalau udah kalut gitu tuh, nggak terasa waktu itu puasa, nggak terasa lagi waktu itu. Pokoknya kalau orang pikiran udah nggak tenang gitu, baru dia sadar, ya udahlah kata kami. Untung kenapa nggak satu waktu aja dihabiskan dulu. Baru dia bilang, atau satu kuah tambah satu nasi gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu, nggak ada masalah, nggak ada dosa. Maafu'anhu itu namanya, dimaafkan saja. Itu memang sudah rezekinya dia minum panas. Jadi panas tuh, sekarang aja hujan kan. Barulah diingatkan langsung dibuang, barulah tidak ada minum-minum lagi. Aku pikir tak puasa hari itu, sampai kira gitu ngecek. Ini memang kalau bulan puasa kan ditutup malaikat surga dibuka, Futihat abwaabus sama, pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Tapi malaikat penjaga neraka siapa namanya? Malik. Kalau surga kan Ridwan. Kalau malaikat neraka Ghuliqat abwaabun nar, pintu neraka bulan Ramadan ditutup. Jadi nganggur nih malaikat Malik. Yang nggak nganggur, tidak pernah nganggur siapa? Malaikat Israel. Mau bulan Ramadan, mau bulan Ramadan, tidak nganggur-nganggur. Sampai mungkin tadi hari tetap dia ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Jadi Jibril alaihissalam kalau malam Lailatul Qadar itu dia turun. Kemudian fi Ka'batin dia membawa rombongan. Rupanya punya rombongan juga kawannya. Jibril beserta rombongan para malaikat lain turun. Yusalluna ala abdin qiyamin aw qa'idin. Lalu didoakanlah siapa dari kita hamba-hamba Allah itu yang sedang dia berdiri, aw qa'idin, sedang dia berduduk, yazkurullaha azza wa jalla. Waktu dia berdiri dan duduk itu dia mengingat Allah azza wa jalla. Itulah maka dikatakan sempit malam Lailatul Qadar. Atau dibilang juga dalam ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Turunlah malaikat-malaikat, roh-roh di dalamnya dengan izin Tuhan mereka untuk menyelesaikan atau untuk segala perkara. Arti malam Lailatul Qadar yang kedua adalah malam yang mulia, Lailatul Syaraf. Kenapa Lailatul Syaraf? Kenapa malam mulia, kemuliaan? Dan ini yang sering diartikan karena inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Qur'an yang kita pegang itu ketika Nabi Muhammad di Gua Hira itu menerima wahyu Al-Qur'an itu adalah turun di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu artinya adalah malam ditentukan atau qadar. Makanya kalau kita sakit orang bilang qadarullah. Ada orang kena kecelakaan qadarullah, atau itu karena adalah takdirnya Allah. Qadar, takdir, mirip. Malam penentuan. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar itu, maka diampunilah baginya dosa-dosanya, dan itu insya Allah akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita satu kali saja dalam seumur hidup dapatlah Lailatul Qadar. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai pula tak tidur. Ya, itu pesan apa kok? Besok malam 21 sampai yang cari malam 23, cari malam 25, cari malam 27, cari malam 29. Kami nak lolok pesan apa? Zikir dan mengaji pun tak gitu. Ada juga sebagian jemaah-jemaah di Kembar sana sampai-sampai dicelupkannya air. Dicelupkan air di baskom tu. Berzikirlah ya. Kalau beku tu berarti Lailatul Qadar. Tak kayak gitu kan.
Tidaklah seperti itu. Ya. Ataupun dengan cara-cara yang lain, tidak. Bahkan kita tetap boleh nanti tarawih, kemudian ada tambahan sholat tahajud ataupun sholat hajat, sholat tasbih, udah capek, dah tidur. Niatkan, ya Allah ya Tuhan ya Rabb, ini yang saya sanggup dan saya kembalikan kepadamu. Maka dengan ini muliakanlah hati saya, bersihkanlah jiwa saya, dapatkanlah saya dalam surga. Dah tidur. Tidak perlu mesti harus sampai ke begadang atau saya pikir itu juga bukan termasuk cara-cara atau ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan boleh juga kalau kita mau mencari Lailatul Qadar itu, pertama intinya adalah memperbanyak la ilaha illallah. Saya boleh bilang gitu. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu lalu dia mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu biasanya disekelilingi oleh malaikat-malaikat ketika dia menyebut la ilaha illallah. Pernah saya zikir bertiga ya di Kuala Lumpur, bertiga kami berzikir ya. Habis berzikir ditanya sama samping ruko tuh, itu kebetulan dia jual bakso mas itu. Berapa orang tadi berzikir? Bertiga, rasa-rasa kayak orang 10-20 lah kan? Kebilang dalam hati saya, itulah efeknya kalau berzikir la ilaha illallah. Dan ini bukan sekali dua kali saya merasakan kayak gini. Kadang sendiri saja saya berzikir la ilaha illallah. Memang kalau saya berzikir la ilaha illallah itu tidak lembek, keras la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai rasanya puasa baru berhenti nanti. Entah berapa, entah sampai 100, 500, 1000. Itu kadang orang bertanya berapa orang tadi? Sama siapa berzikir tadi? Sendiri aja saya bilang. Kok kayak banyak orang? Itulah saya hormati saya. Itulah mungkin arwah atau malaikat ikut. Kalau malam Lailatul Qadar tadi sempit. Tanazzalul malaika warruh. Pesan saya kalau bisa tidak mempersulit diri dan perbanyaklah la ilaha illallah. Bahkan guru saya bilang, kenapa 10? Kenapa 10? 10 malam pertama, 10 malam kedua, maghfirah, 10 malam ketiga, Lailatul Qadar atau Ifkul Minan Nar. Kenapa 10? Kan jarang orang bertanya kan? Kenapa 10? 10 itu adalah hurufnya la ilaha illallah. Coba, la 1, ilaha, alif lam ha 4, illa, alif lam 6, Allah, alif lam ha 10, asyrun 10. Ini banyak kadang-kadang kaji yang masih tersirat dan jarang ditanyakan. 10 menunjukkan la ilaha illallah, supaya la ilaha illallah, supaya meninggal la ilaha illallah. Itu maksudnya tadi, mendapatkan kemuliaan hidup, apalagi perbuatannya, ucapannya, pikirannya, semuanya, badannya bahkan la ilaha illallah. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sehat dan hindar dari penyakit sampai di akhir Ramadan dengan memang merasakan nikmat daripada Ramadan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yakin, semoga apa yang diberikannya bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku protokol mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang ya.